Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hardianti dengan NIM 11910623660. Baik, di sini saya akan menampilkan video mengajar saya untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, yaitu Ibu Ristliana, SPD MPDE, dengan judul Faktor Produksi Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Iya nih kan. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Selanjutnya saya akan melakukan absensi kelas. Hadir semua tidak ini. Niken Ayu? Hadir, Bu. Baik, hadir. Is Yulaika? Hadir, Bu. Baik, kita hari ini melanjutkan materi yang sudah saya beritahu di pelajaran minggu lalu, yaitu tentang faktor produksi ya. Udah ada yang mempelajarinya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu akan share screen dulu ya, bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Materi kita hari ini yaitu faktor produksi ekonomi. Faktor-faktor produksi ini diistilahkan oleh ekonomi yang menggambarkan sebuah input yang digunakan dalam produksi barang atau jasa untuk menghasilkan sebuah keuntungan dari ekonomi. Lalu suatu barang tersebut diproses yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa tersebut. Kemudian suatu barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk tersebut tadi dengan istilah faktor produksi. Kemudian ada pun tujuan dari faktor produksinya. Yang pertama ada melancarkan produksi produk atau jasa. Yang kedua yaitu memberikan keuntungan pada perusahaan, lalu produk sesuai harapan konsumen. Yang pertama dulu kita pelajari ya. Yang pertama melancarkan produksi produk atau jasa. Semua sarana dan prasarana sudah tersedia. Bahkan tidak hanya terkait dengan produksi produk saja, tetapi juga dengan proses pemasarannya. Penggalangan dana modal, manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Karena hal ini, maka faktor produksi harus tersedia dengan lengkap. Jangan sampai satu unsur hilang karena bisa rusak segalanya. Kemudian memberikan keuntungan pada perusahaan. Sudah jelas karena jika faktor produksinya tersedia dan berjalan dengan baik, tentu produk tersebut dihasilkan juga bagus. Jika ini dipasarkan dan dilaku di pasaran, tentu pihak produsen akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, sehingga bisa dijadikannya modal untuk meningkatkan bisnis, termasuk mengembangkan faktor produksi selanjutnya. Ya, berikutnya faktor produksi sesuai harapan konsumen. Dari segi kualitas dan kuantitasnya, ini sangat diperlukan. Faktor produksi yang lengkap juga bermutu tinggi. Jika tidak tersedia, jangan harap produk akan disukai oleh pelanggan minimal tepat guna dengan kebutuhan mereka.
Karena tujuan-tujuan inilah, maka faktor produksi tersebut harus dimasukkan ke dalam rencana perusahaan. Minimal harus diketahuinya sarana seperti apa yang bisa membuat produk tersebut sesuai dengan keinginan target pasar konsumen. Selanjutnya ada jenis-jenis faktor produksi ekonomi. Yang pertama itu ada faktor sumber daya alam, lalu sumber daya manusia atau SDM, kemudian faktor modal, faktor kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Di sini adalah jenis faktor produksi yang termasuk dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan bahan produk. Di mana bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksi, diantaranya seperti udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Contohnya seperti produk yang berbahan kulit. Maka sumber daya alamnya adalah hewan pastinya. Karena dari kulit hewan tersebut dijadikan bahan mentah produk. Kemudian SDM. Ini jenis faktor produksi yang sangat penting ya. Karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi, lalu produk atau barang jadi, jika tidak ada manusia mengelolanya. Maka dari itu, sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan, terutama yang memang memiliki kompetisi bagus dalam bidang pengelolaan produk yang termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produksi tersebut. Kemudian faktor modal. Modal juga berpengaruh pada terciptanya produk dan kualitas ya. Yang dimana yang disukai konsumen. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu produk lebih bermutu karena SDM, SDA, dan alat produksi yang digunakan tentu juga pastinya bagus dan hebat. Lalu faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen ini juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi, karena yang menentukan keberhasilan suatu produksi tadi bukan hanya produk melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan selainnya. Bahan mentah seperti SDM, SDA, dan modal sudah tersedia, tetapi tidak adanya strategi, rencana, kontrol, dan pengawasan saat produk dibuat, tentu hasilnya tadi tidak akan memuaskan ya. Kemudian lanjut ke sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting, yang terutama di zaman global semacam ini, semacam sekarang inilah ya, yang dimana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik pastinya. Minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat di saat ini. Sudah, materi kita cuma itu saja ya. Mungkin kalau saya menjelaskannya cepat, nanti saya akan share di grup materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham semuanya ya. Ya, saya anggap semuanya paham semua. Baik. Itu materi kita hari ini. Cukup sampai di sini. Jika tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman sekalian yang sudah ikut kelas hari ini, ke kelas saya. Baik, saya akhiri kelas hari ini, perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi hasil video mengajar saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.